Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu diistirahatkan ketika tanah selesai dipanen? Tanahnya diistirahatkan dulu atau gimana? Ya, yang bisa kita lakukan adalah tujuannya sebenarnya bukan mengistirahatkan, tapi akhirnya mengistirahatkan. Kok bisa gitu? Ya, jadi setiap selesai panen kita akan melakukan pembersihan dulu. Nanti setelah misalnya kayak gini kangkung ya, kangkung bentar lagi panen. Nanti ini apa kurang rapi ya, banyak sekali rumput. Setelah dipanen nanti rumputnya dibersihkan, kemudian sela-sela bedengan ini, sela-sela bedengan di tanahnya diambil, kemudian dinaikkan lagi karena ketika untuk menanam ini kan kena hujan, dia akan turun, tanah-tanah yang ada di bedengan ini akan turun. Nah, nanti ini di sela-selanya ini dinaikkan ke bedengan, jadi dibersihkan rumputnya, kemudian menaikkan tanah ke bedengan lagi, itu butuh waktu. Biasanya itu minimal 1 minggu. Itu kalau kita sudah punya bibit lagi. Tapi kalau belum punya bibit lagi berarti bisa 2 minggu atau 3 minggu. Jadi sebenarnya kita tidak sengaja mengistirahatkan tanah, tapi akhirnya tanah itu istirahat dengan sendirinya karena aktivitas pembersihan lahan, kemudian aktivitas nyemai seperti itu. Kemudian kemungkinan habis panen kita belum bisa merapikan lagi, belum bisa membersihkan rumputnya, tapi kita setiap harinya masih panen ke tempat-tempat yang lain gitu misalnya ya. Ini panen selesai, hari besoknya sini panen, hari besoknya lagi sini panen. Nah, selama kita memanen itu dibiarkan dulu. Jadi kan kayak istirahat. Nanti setelah selesai panen semuanya baru kita bersihkan. Kemudian bersihkan dari rumput, kemudian dirapikan bedengannya. Jadi itu benar-benar butuh waktu. Biasanya kita tidak sengaja mengistirahatkan tanah atau bedengan itu bisa 2 mingguan, baru kita tanami lagi. Gitu. Dan itu ya memang seperti itulah. Apa namanya? Rotasi. Siklus menanamnya ya seperti itu. Jadi nggak bisa cabut langsung sehari ditanam lagi, nggak bisa. Satu, terkendala waktu, dua, terkendala tenaga, tiga, terkendala bibit. Biasanya seperti itu. Jadi ya untuk menanam seperti ini aja, ini buat bedengan kecil ini paling panjangnya berapa, 1 2 ya 3 meter, 3 atau malah 2,5 kali 1 meter aja. Kita butuh waktu 1 minggu untuk membuat bedengan seperti ini. Kalau membuat bedengannya 1 jam selesai. Tapi untuk merapikan, membersihkan itu butuh waktu 1 minggu karena apa namanya, kegiatan kita tidak cuma itu, ada nyemai, ada nanam, ada kemudian membersihkan lahan di tempat yang lain. Ini aja nanam satu bedengan kecil ini aja, ini nanam satu bedengan kecil ini aja, ini baru dapat separuh. Sebenarnya ya iya sih, kalau kita mau fokus satu kerjaan ini diselesaikan ya selesai. Tapi kan yang namanya kita kegiatannya nggak cuma ini, jadi kita nggak fokus di menanam ini, sehari-harinya ada kegiatan lain, sehingga ya sudah, ini kalau pas lagi sempat kita tanam, lanjut, kalau udah waktunya habis udah ini ditinggal. Ini padahal harusnya 2 bedengan ini. Nah, ini setelah ini kita merapikan yang ini. Nah, ini udah istirahat sudah seminggu lebih ini. Nah, yang ini nih, bedengan yang ini udah istirahat ini seminggu lebih ini, mungkin malah udah 2 minggu, sampai rumputnya udah banyak lagi nih. Nah, ini harusnya udah kita bersihkan, kemudian kita rapikan. Nah, karena bibit sudah siap, tinggal ditanami tuh. Jadi ya secara keilmuan tanah itu perlu diistirahatkan. Setelah ditanami, dia kan ada beberapa unsur hara yang kemungkinan sudah menipis karena terserap oleh tanaman, kemudian dan lain sebagainya lah. Namanya
kehidupan kan seperti itu, harus ada istirahatnya. Seperti kita manusia juga seperti itu, harus ada istirahatnya, tidak boleh ngegas terus. Nah, ini nanti ya kebetulan ini juga masih suasana Ramadan ya, jadi kita berkebunnya nggak full, paling kalau pagi, nanti kalau matahari udah agak terik dikit, udah naik dikit, kita udah istirahat gitu. Nggak bisa kayak full di bulan yang lain kan, kita habis kegiatan bisa minum, kalau ini kan nggak bisa. Biasanya kalau hari-hari lain ya bisa sampai jam 12 siang, kita dari pagi panasan sampai jam 12 siang karena kita bisa minum. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Jadi apa namanya ya, seenak kita aja lah. Nanti kalau pagi sudah sebentar, paling 2 jam gitu, nanti sore sambung. Biasanya jam 3 sore, jam 4 sore baru kita mulai berkebun lagi untuk meneruskan yang pagi. Ini aja, koi kambing ini belum kita selamatkan, ini udah hujan sampai karungnya itu udah bolong. Nah, biasanya ini juga proses pembuatan kompos atau proses mengolah koi kambing, kemudian proses mengolah yang lainnya itu dia juga menyita waktu sehingga bisa mengistirahatkan ini. Jadi berkebun itu kompleks ya. Jadi kegiatan berkebun itu sangat-sangat kompleks, apalagi kalau kita lakukan semuanya sendiri. Otomatis nanti tanah yang selesai dipanen itu akan istirahat dengan sendirinya, karena kegiatan kita banyak sekali, mulai dari pertama jadi menyemai, kemudian persiapan lahan, kemudian panen, kemudian membuat kompos. Itu seperti itu, membuat kompos saja kegiatannya banyak sekali, ada pengadukan, ada pengumpulan bahan lagi. Kemudian kalau menyemai, kita harus membuat media semai, menyemai, menyiram. Kemudian kalau membersihkan lahan, ada pembersihan rumput, kemudian perapian lagi bedengan. Kemudian masa menunggu persemaiannya siap untuk ditanam itu yang juga butuh waktu lama, bisa 2 sampai 3 minggu. Kalau cabai malah bahkan 4 minggu, cabai tomat itu 4 minggu. Kadang juga sampai 6 minggu agar bibitnya itu kuat. Itu jadi otomatis tanah ini diistirahatkan. Walaupun sebenarnya kita tidak sengaja untuk mengistirahatkan. Nah, seperti ini misalnya, pembuatan lubang tanam ini udah kita lakukan 1 minggu yang lalu kalau nggak salah, malah bahkan lebih. Ini belum kita tanami. Jadi istirahatnya itu istirahat yang sebenarnya tidak kita sengajakan, karena ini nunggu benihnya. Ini benih timun suri ya sekitar 1 minggu lagi baru kita tanam. Ini sebenarnya sudah bisa ditanam, tapi ya nunggu biar lebih kuat lagi, tinggal ditanami. Itu seperti itu. Oke, demikian. Apakah tanahnya perlu diistirahatkan ketika sudah selesai menanam, ketika sudah selesai panen? Perlu. Jawabannya adalah perlu, untuk mengembalikan kondisi tanah stabil seperti sedia kala, karena habis diserap nutrisinya baik oleh tanaman budidaya yang kita tanam maupun oleh gulma atau rumput-rumput ya. Untuk membersihkan, biasanya setelah ada tanamannya rimbun, biasanya banyak sekali hewan-hewan baik yang merugikan maupun menguntungkan. Ketika kita sudah bersihkan, kita rapikan, kita istirahatkan, nanti sudah steril lagi lokasinya atau bedengannya atau media tanamnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.